santri itu adalah orang yang hafal membaca tulisan, orang yang hafal membaca tentang cerita-cerita orang lain itu dinamakan santri, atau identik dengan kopiah, sarung, dan baju koko. Bukan itu. Jadi santri adalah orang yang bisa tahu dan bisa melaksanakan 3 hal, yaitu bahwa manusia di dunia itu tidak semuanya baik, bahwa manusia di dunia itu tidak semuanya pintar. Iya, benar. Tapi juga manusia tidak semuanya itu jelek, dan tidak semuanya manusia itu bodoh. Betul karena sekali, yang kita anggap bodoh kadang-kadang juga pintar, yang kita anggap jelek kadang-kadang juga ganteng, bagus. Nah, itulah. Nah, dari situlah kita itu akhirnya mengenal Tuhan. Karena Tuhan itu kalau orang Jawa itu satuhu. Satuhu itu artinya tumomen. Tumomen artinya kebenaran. Maka di dunia ini barang siapa yang bisa melaksanakan kebenaran, ya itulah manusia-manusia yang sudah bertuhan, atau sudah menyatu dengan Tuhan. Satuhu. Satuhu. Sempurna berarti itu ruh ya? Satuhu. Nafas. Bukan, karena satuhu itu keseluruhan ya. Dari 3 unsur itu tadi mengatakan air, otomatis air itu ada sumbernya. Entah itu dari air hujan ataupun sumber dari alam. Nah, kita itu membicarakan tentang airnya dulu. Airnya dulu. Belum sumbernya. Ya, kalau tadi membicarakan tentang napas itu berarti itu sumber. Sumber ya. Sumber ya, ini kehidupan. harus lebih jauh lagi nanti dikupas ya. Ini konsep dulu. Ini saya menjawab pertanyaan Mas Samari tadi tentang Trimurti. Trimurti konsepnya itu ya. Makanya kalau di Nusantara itu di Jawa ini, orang yang melaksanakan perintah guru, orang yang belajar tentang kebenaran, itu dinamai santri. Nah, santri itu artinya apa? San itu ada, iksan adalah manusia, tri itu 3, bisa mengerjakan 3 hal seperti tadi yang saya sampaikan. Ya, itulah orang itu yang sudah berhak atau wewenang dinamai santri. Jadi bukan santri itu adalah orang yang hafal membaca tulisan, orang yang hafal membaca tentang cerita-cerita orang lain itu dinamakan santri, atau identik dengan kopiah, sarung, dan baju koko. Bukan itu. Jadi santri adalah orang yang bisa tahu dan bisa melaksanakan 3 hal, yaitu letaknya di Trimurti. Trimurti. Itu bisa dikatakan baru santri. Baru santri. Itu pun kalau ngelotok betul-betul mengerjakan itu. Ya sebenarnya gini, makanya jangan klaim dirinya menjadi santri. Bisakah melaksanakan 3 hal itu? Itu. Jadi jangan, karena kita berguru sering diajari doa-doa, sering diajari patra-patra, lalu mengatakan, kamu muridnya saya siapa? Oh, saya santrinya Mbah Darno. Ya salah. Karena santri itu nggak bisa diucapkan ke dirinya. Santri itu orang lain yang menunjuk, anak ini karena sudah putus 3 perkara, maka anak ini menunjukkan atau dia pantas disebut santri. Gitu. Jadi santri atau Trimurti itu nggak bisa diklaim untuk dirinya, tapi orang lain yang melihat kebaikan orang yang bisa mengerjakan 3 hal itulah. Itu manfaat dari Trimurti. Santri atau orang yang sudah bisa melaksanakan atau sudah tahu dan paham, itu yang dimaksud Trimurti. Makanya negara pun juga begitu. Ya, benar kan. Di saat negara ini sudah bisa melaksanakan 3 hal, mulai dari ketuhanan yang Maha Esa, 2, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan 3, bisa persatuan seluruh Indonesia. Nah, itulah negara yang memegang Trimurti. Iya. Nah, makanya Trimurti itu disimbolkan. Ada seperti pusaka yang satu di tengah lancip, terus di sampingnya ada anak panahnya yang membentuk begini. Itu juga simbol Trimurti. Banyak sekali Trimurti diartikan. Jadi banyak apa? Banyak. Itu sebenarnya cuma simbolis. Ya. Simbolis jikalau kita sudah bisa melakukan 3 hal tentang hal kebaikan, yaitulah orang yang sudah menemukan jati diri dan bisa melaksanakan ajaran Trimurti. Jadi Trimurti yang disampaikan Mbah Darno lebih kepada realita kehidupan ini ya. Ilmu itu harus realita. Kalau nggak realita itu bukan ilmu. Bukan ilmu ya. Itu adalah omong kosong dan angan-angan manusia
Yang sebenarnya kalau orang Jawa itu dinamakan keset. Iya, keset. Orang mendengar sesuatu yang dia tidak paham dan dia tidak mau menanyakan, lalu merekayasa otaknya untuk mengarahkan otaknya, menggiring otaknya, sehingga orang itu terbujuk dan karena rayuan otaknya maka sampai kadang-kadang maaf ya. Orang yang melakukan dianggap ibadah atau yang lainnya merasa dirinya sudah yang paling baik. Itu kan giringan otak yang salah cara berpikir itu tadi. Tentang melakukan kebaikan dikala dilihat orang lain malah bangga. Paham. Ya. Itu yang orang yang tergiring dari otaknya. Sebenarnya kan orang itu tergiring tapi bukan paham. Kalau sudah paham, kembali lagi ini sering saya sampaikan, hidup ini nggak pesen, kita itu tinggal menjalankan hidup. Lah kalau bisa, kenapa kita tidak? Gitu loh. Tapi kan bukan ini artinya itu persembahan untuk Tuhan. Ini kebutuhan kita untuk mensyukuri nikmat hidup yang sudah diberikan yang tanpa pesen dan tanpa bayar. Masalahnya gini, hidup ini kalau nggak ada apa-apa, seolah-olah kita itu sudah lupa segala-galanya. Tapi dikala hidup ini ada apa-apa, contohnya dikala kita diberi mata dua-duanya bisa melihat tanpa ada masalah sama sekali, kita tuh lupa dengan nikmat mata. Tapi begitu salah satu mata sakit, coba kayak apa? Iya, begitu. Kalau kita pastinya datang ke dokter nggak sembuh, kita datang ke dukun nggak sembuh, kita disuruh datang ke kuburan, datang ke kuburan nggak sembuh, nanti melakukan ritual-ritual hanya apa? Hanya untuk menyembuhkan mata. Hanya itu ya. Hanya itu. Sampai tai latong buat obat. Nah, itu loh. Nah, itulah buktinya. Makanya supaya kita tuh bisa memahami, maka belajar dari Trimurti. Tapi artinya, ya. Maaf, Trimurti itu berarti bisa ditarik ke dalam diri kita ya? Nah, kenapa tidak? Wujud kita kan wujud Trimurti. Iya. Ya memang kalau dibicarakan langsung, saya bisa menunjuk langsung, tapi sampean nanti mungkin kalau nggak malu ya apa ya, canggung lah rasanya. Mana bentuk Trimurti? Celana lepas semuanya, tak tunjukkan. Paham. Trimurti itu mau diartikan seperti apa saja. Yang penting orang itu bisa menemukan pencerahan. Karena simbolnya apa? Matahari. Matahari mengeluarkan sinar, tapi matahari tidak pernah dia itu apa itu? Istilahnya itu kepengen menikmati sinarnya sendiri. Sinar itu diperuntukkan ya alam ya manusia. Dan matahari tidak pernah protes dengan sinar yang dinikmati manusia dan alam ini. Dan maaf, ya sama nanti kalau sudah membicarakan tentang itu, berarti kita asalnya dari mana? Sangkan parane dimati tekondi. Kan gitu. Nah itu semua dari mana? Juga dari sinar hangat itu tadi. Sama saja. Yang penting orang itu bisa menemukan pencerahan. Karena simbolnya apa? Matahari. Matahari mengeluarkan sinar, tapi matahari tidak pernah dia itu apa itu? Istilahnya itu kepengen menikmati sinarnya sendiri. Sinar itu diperuntukkan ya alam ya manusia. Dan matahari tidak pernah protes dengan sinar yang dinikmati manusia dan alam ini. Dan maaf, ya sama nanti kalau sudah membicarakan tentang itu, berarti kita asalnya dari mana? Sangkan parane dimati tekondi. Kan gitu. Nah itu semua dari mana? Juga dari sinar hangat itu tadi. Sama saja. Makanya tiga hal itu tadi, karena kita membicarakan tri artinya tiga ya. Ya. Dari tiga hal itu kita akan menemukan semuanya tentang kehidupan, tentang gerak kita, tentang bicara kita, tentang napas kita, tentang panca indera kita, akan menemukan semua. Iya. Jadi kenapa ini saya pertanyakan walaupun sudah sering diulang oleh Mbak Darno, karena setelah saya pelajari dari banyaknya sebuah konsep kehidupan yang ditawarkan, memang itu baik, cuman yang pada hakikat mencapai level pada tingkat kesadaran tertinggi sebenarnya Trimurti adalah sebuah penawaran yang sangat apa istilahnya simple tapi sangat mudah akhirnya dipelajari oleh setiap individu, baik itu yang awal ataupun yang sudah terpelajar. Konsepnya itu mudah dicerna. Ya sebenarnya gitu. Makanya kita nggak usah membicarakan Trimurti, kita membicarakan sangkan, paran, ing dumadi. Itu juga membicarakan tentang Trimurti. Trimurti sama. Sama saja toh? Sama nggih. Nah, makanya. Ya maaf. Saya bukan Pak Yai. Tapi kalau sudah di Al-Qur'an dikatakan qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Ini juga sama membicarakan tentang
Trimurti. Tapi kadang-kadang kita itu yang tidak tersentuh sama sekali dari ucapan itu. Oke. Mana yang Rob, mana yang Malik, mana yang Ilahi. Oke. Kan sama.